Hingga saat ini utang pemerintah ke BUMN cukup fantastis, mencapai 108,48 triliun rupiah. Utang tersebut berasal dari 7 perusahaan. Nah, para BUMN ramai-ramai ini menagihkan piutangnya ke pemerintah. Lalu seperti apa rincian utang pemerintah ke BUMN yang tengah ditagih tersebut? Akan kami ulas untuk Anda dalam BUMN berjemaah tagih utang ke pemerintah. Kita lihat diantaranya ada KAI dan juga Jasa Marga. Kereta Api Indonesia atau KAI mencatat utang pemerintah yang belum dibayarkan ke PT Kereta Api Indonesia mencapai 257,87 miliar rupiah. Nah, utang tersebut ini merupakan kekurangan dari pembayaran pemerintah terhadap kewajiban pelayanan publik atau PSO alias subsidi tiket di tahun 2015, 2016 dan juga 2019. Kita lihat berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atau LHP-BPK tahun 2015, pemerintah kurang bayar ini sebesar 108,27 miliar rupiah. Kemudian sesuai LHP-BPK tahun 2016, pemerintah kurang bayar sebesar 2,22 miliar rupiah. Lalu untuk tahun 2019 yang dilakukan audit tahun 2020 berdasarkan LHP, maka pemerintah dinyatakan kurang bayar sebanyak 147,38 miliar rupiah. Sementara itu kita bergeser, ada juga Jasa Marga ini yang memiliki piutang atas pembebasan lahan pembangunan jalan tol. Nah, total utang pemerintah ke Jasa Marga ini sebesar 5,025 triliun rupiah yang merupakan piutang berjalan pembebasan lahan ini sejak tahun 2016, di mana hingga tahun 2020 total piutang pembebasan lahan ini sebanyak 27,26 triliun rupiah. Sementara yang sudah dibayar yaitu 22,24 triliun rupiah yang dibayarkan piutang Jasa Marga ke pemerintah, ini berarti artinya masih mencapai 5 triliun rupiah. Kita geser lagi ke slide selanjutnya. Ada Perum Bulog dan hingga saat ini pemerintah berutang 3,1 triliun rupiah kepada Perum Bulog. Ini merupakan akumulasi dari penugasan sejak tahun 2018. Utang itu antara lain dari cadangan stabilitas harga pangan atau CSHP gula tahun 2018 sebesar 566 miliar rupiah serta CSHP gula tahun 2019 yaitu 1,3 triliun rupiah. Kemudian ada pengadaan cadangan beras pemerintah atau CBP untuk ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga atau KPSH pada kuartal 4 2019 yaitu 369 miliar rupiah dan KPSH kuartal 1 2020 ini senilai 837,84 miliar rupiah. Dan ada juga untuk program bencana alam, ini tahun 2018 sebesar 8,01 miliar rupiah dan untuk program bencana alam di tahun 2019 senilai 39,01 miliar rupiah. Namun pada 2020 ini pemerintah baru membayar sebesar 566 miliar rupiah. Ini untuk melunasi utang untuk program CSHP gula tahun 2018. Ini artinya yang dibayar baru 18%-nya. Berarti ini masih terdapat saldo utang pemerintah kepada Perum Bulog sebesar 2,61 triliun rupiah. Nah, pencairan utang ini tentu saja penting ya bagi kinerja operasional bagi Perum Bulog. Apalagi tahun ini Bulog tidak mendapatkan suntikan penyertaan modal negara atau PMN. Selain itu, Bulog juga dipastikan tidak mendapat kucuran dana talangan. Kemudian ada PT Pupuk Indonesia. Jadi pemerintah berutang kepada Pupuk Indonesia sebesar 17,1 triliun rupiah. Nah, angka ini merupakan utang berjalan dari penugasan subsidi pupuk sejak tahun 2017. Kalau kita lihat secara historikal, ini utang pemerintah ke Pupuk Indonesia sebesar 16,1 triliun rupiah di tahun 2017, kemudian sempat menurun di tahun 2018 menjadi 14,1 triliun rupiah. Nah, di sisi lain ini pemerintah baru akan mencicil utang tersebut ini nggak sampai separuhnya di tahun ini yaitu 5,7 triliun rupiah di tahun 2020. Artinya piutang Pupuk Indonesia ke pemerintah ini masih ada sisa 11,4 triliun rupiah. Nah, rinciannya kalau kita lihat total tagihan Pupuk Indonesia ke pemerintah yang sebanyak 17 triliun ini diantaranya ini berasal dari 5 anak perusahaan. Kita lihat yang pertama dari Petrokimia Gresik ini sebanyak 10,28 triliun rupiah. Kemudian Pupuk Kalimantan Timur 1,8 triliun rupiah. Kemudian Pupuk Sriwijaya Palembang 2,1 triliun rupiah. Ada juga Pupuk Kujang Cikampek 1,3 triliun rupiah. Dan Pupuk Iskandar Muda 1,05 triliun rupiah.
Nah, akibat dari lamanya pelunasan utang pemerintah, PT Pupuk ini harus meminjam modal kerja ke perbankan demi keberlangsungan dari operasionalnya. Nah, selain itu, piutang ini juga menyebabkan meningkatnya beban perusahaan hingga meningkatkan biaya harga pokok penjualan atau HPP pupuk bersubsidi. Di slide selanjutnya ada perusahaan listrik negara atau PLN. Nah, pemerintah memiliki utang ke perusahaan listrik negara atau PLN sebesar 48 triliun rupiah yang terdiri dari 45 triliun ini dari kompensasi listrik tahun 2018 dan 2019. Ini berupa tambah dan juga ada 3 triliun rupiah berupa subsidi diskon tarif rumah tangga. Nah, kalau kita lihat hingga 2019 ya, dari utang kompensasi subsidi listrik kepada PLN ini sebesar 45,42 triliun rupiah. Nah, rinciannya ini berupa kompensasi tarif listrik di tahun 2018 sebesar 23,17 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2019 sebesar 22,25 triliun rupiah. Nah, kompensasi tahun 2018 ini sebenarnya sudah ada alokasi pembayarannya, yaitu sebesar 7,17 triliun rupiah tapi belum dibayar. Nah, sejak tahun 2017 penyesuaian tarif ini memang tidak diberlakukan oleh pemerintah. Artinya apa? Tarif listrik tetap meski seharusnya disesuaikan dengan pergerakan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price atau ICP. Kemudian ada juga nilai kurs dan juga inflasi. Oleh karena itu, PLN berharap pemerintah bisa segera membayar utangnya kepada PLN supaya kinerja keuangan PLN ini bisa kembali sehat. Pasalnya, untuk menutupi selisih antara biaya pokok penyediaan atau BPP dan tarif listrik yang ditetapkan pemerintah, PLN ini jadinya harus menggunakan pinjaman. Kemudian yang terakhir kita lihat utang pemerintah ke Pertamina ini totalnya cukup jumbo yaitu mencapai 96,5 triliun rupiah. Nah, utang itu merupakan akumulasi dari tahun 2017 hingga 2019. Utang tersebut ini merupakan jumlah subsidi bahan bakar minyak atau BBM jenis solar dan kompensasi selisih harga jual premium. Kita lihat secara rincinya tahun 2017 ini sebesar 20,78 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2018 44,85 triliun rupiah dan di 2019 sebesar 30,86 triliun rupiah. Nah, pemerintah rencananya ini akan melunasi utang tersebut dalam 2 tahap. Pada tahun ini pemerintah akan membayar utang sebesar 45 triliun rupiah. Jumlah tersebut ini untuk memenuhi utang kompensasi pada 2017 yaitu sebesar 20,78 triliun rupiah dan sebagai utang kompensasi 2018 senilai 24,21 triliun. Nah, sedangkan sisanya ini sebesar 51,5 triliun rupiah ini akan dibayarkan pada tahun berikutnya. Dengan pencairan utang tersebut, ini diharapkan bisa menopang keuangan Pertamina di tengah adanya pandemi COVID-19. Pasalnya, bisnis Pertamina seperti perusahaan migas lainnya ini mengalami triple shock. Di antaranya, ini imbas penjualan bahan bakar yang anjlok sejak virus corona menyebar di Indonesia.